Berasal dari era penjajahan Inggris, kisah ini dimulai dengan menunjukkan sebuah kuil yang sedang mengadakan festival untuk menghormati tamu istimewa, sang raja. Namun, penduduk desa yang berdampingan dengan kuil dilarang keras untuk masuk oleh raja. Cerita ini mengisahkan seorang pemuda desa bernama Esa. Saat ini, Esa bersama temannya yang kita sebut Yanto berencana pergi ke kuil untuk bertemu putri raja, meskipun raja telah menetapkan larangan bagi penduduk desa untuk memasuki kuil. Esa berusaha untuk menyelinap masuk. Dia sempat tertangkap oleh pihak istana, yang membuatnya dan Yanto dikejar oleh para pengawal. Beruntung, Esa diselamatkan oleh Pelmati, keponakan raja, yang bahkan membiarkan mereka pergi dengan aman dari kuil. Sejak insiden itu, Esa mulai merasa tertarik pada Pelmati dan ingin mengenal siapa dia sebenarnya. Dari informasi yang Esa dapatkan, dia mengetahui bahwa Pelmati dirawat sejak kecil setelah kehilangan kedua orang tuanya. Yang lebih penting lagi, terdapat desas-desus bahwa orang tua Pelmati dibunuh oleh raja dan pangeran. Keduanya adalah sosok yang sangat kejam dan tidak memiliki belas kasihan. Hal ini tampak dari cara mereka menyiksa penduduk desa yang tidak bersalah saat hendak pergi ke kuil. Di sisi lain, Pelmati berencana meninggalkan kuil karena tidak tahan melihat penderitaan masyarakat desa. Meskipun rencananya tersebut ditentang oleh saudara-saudaranya dan putri raja yang tidak bisa berbuat banyak. Keesokan harinya, Esa berencana pergi ke kuil untuk menemui Pelmati dan menanyakan keinginannya menjadi tentara Inggris. Walaupun dia sudah dilarang untuk masuk karena itu bisa membahayakan keselamatannya, Esa tetap bersikeras pergi ke sana tanpa menghiraukan nasihat teman-temannya. Sesampainya di kuil, dia melihat Pelmati dikejar oleh para penjaga kerajaan karena mencoba melarikan diri, sehingga dia bertekad untuk menyelamatkan Pelmati sebagai bentuk balas budi atas kebaikannya yang telah membebaskan Esa dari kuil. Esa yang ingin mengungkapkan perasaannya sangat kecewa ketika mengetahui bahwa Pelmati sudah memiliki tunangan. Situasi ini membuatnya lebih bertekad untuk menjadi tentara Inggris, meskipun kakaknya, Sengganan, menentang keputusan Esa. Sengganan berniat mengusir penjajah Inggris dari tanah mereka. Terjadi sedikit perdebatan antara Esa dan Sengganan, di mana Esa berpendapat bahwa penjajahan yang dilakukan oleh Inggris sama saja dengan apa yang dilakukan oleh raja. Raja melarang penduduk desa masuk ke kuil yang telah dibangun oleh nenek moyang mereka jauh sebelum sang raja berkuasa. Meskipun Sengganan berargumen bahwa tujuan kedatangan Inggris hanyalah untuk berdagang, Esa merasa bahwa itu tidak ada bedanya. Ia menyadari bahwa raja juga tidak berbeda dengan penjajah yang menindas semua penduduk desa agar patuh pada kekuasaannya. Dan yang lebih parah lagi, raja bahkan menindas kaum yang lemah sehingga mereka tidak mendapatkan kebebasan sedikit pun. Singkat cerita, Esa mulai bergabung dengan militer. Di sana, ia bertemu dengan dua teman baru, yaitu Rapi yang bertubuh kekar dan Sambata yang bertubuh gempal. Setelah menyelesaikan semua latihan, Esa akhirnya menerima seragam militer Inggris. Karena orang Inggris kesulitan mengucapkan nama-nama orang India, nama Esa pun diubah menjadi Miller. Sejak saat itu, Esa tidak ingin lagi dipanggil dengan nama aslinya dan memilih nama Miller. Dia juga bertekad untuk menjadi kapten meski jalan yang harus ditempuh masih panjang. Untuk pertama kalinya, Miller dan rekannya mendapatkan misi dari pimpinan militer yang membawa mereka ke tengah hutan tanpa tahu apa sebenarnya tugas yang akan diberikan. Namun, ketika mereka tiba di tepi pantai, sang komandan meminta mereka untuk membunuh para pejuang kemerdekaan. Tentu saja, hal ini membuat Miller tidak percaya bahwa dirinya harus menghabisi warga negaranya sendiri. Insiden tersebut membuat Miller dan rekannya terdiam, tanpa tidak percaya dan merasa putus asa dengan tindakan yang baru mereka lakukan. Bahkan, Sambata hingga diliputi rasa bersalah yang mendalam. Melihat situasi itu, Miller yang sudah jenuh dengan keputusan yang kejam dan perintah sembarangan dari komandan lalu membunuh sang komandan saat itu juga dan berencana melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Sambata. Namun, setelah kejadian tersebut, Miller kembali ke desa untuk mencari keberadaan Sengganan. Sayangnya, penduduk desa menolak kehadirannya karena telah dianggap sebagai pengkhianat. Mereka juga memberitahu bahwa Sengganan sudah meninggal karena terlibat dalam rombongan pejuang kemerdekaan yang telah dihabisinya. Mendapati hal itu, Miller merasa sangat bersalah atas kematian Sengganan dan orang-orang Tabos lainnya. Kini, Miller hanya menjadi pengembara tanpa arah dan tujuan, seperti mayat hidup. Suatu hari, saat Miller duduk merenung, ia melihat pasukan militer Inggris terlibat baku tembak dengan salah satu kelompok bandit. Lalu, Miller pun ikut membantu mereka untuk mengalahkan para penjajah Inggris dengan kemampuan menembak yang diperolehnya selama pelatihan militer. Pemimpin bandit tersebut adalah seseorang yang kita sebut Samsul. Meskipun Samsul baru pertama kali berkenalan dengan Miller, ia kagum dengan kemampuan menembak jarak jauh yang dimiliki Miller. Oleh karena itu,
Samsul mengundang Miller untuk bergabung dengan kelompoknya meskipun ada beberapa anggota yang menentang. Setelah menjadi anggota kelompok bandit, Miller mulai menghabisi para penjajah yang menyerang penduduk setempat. Setelah para penjajah tumbang, mereka lalu mengambil semua senjata yang dimiliki tentara Inggris dan menjualnya kepada seorang penadah. Sebagian uang dari hasil penjualan senjata tersebut selalu disumbangkan kepada kelompok pejuang kemerdekaan. Hari-hari berlalu, dan kini Miller mulai beradaptasi dengan kelompok bandit tersebut. Dan menjelma menjadi individu yang paling brutal di antara rekan-rekannya. Yanto yang menyaksikan hal itu merasa sangat prihatin dengan perubahan drastis yang terjadi pada Miller sehingga ia kemudian mengajak Miller untuk kembali ke desa dan menjadi sahabat seperti yang ia kenal semenjak kecil. Pada keesokan harinya, Miller dan kelompoknya melanjutkan pencarian di area kekuasaannya, namun ternyata ada kelompok lain yang sudah lebih dahulu berburu di wilayah yang dikuasai Samsul. Hal ini terungkap ketika Samsul menemukan sebuah topeng yang tergeletak yang menjadi tanda identitas kelompok misterius tersebut. Yang tak lama setelah itu Miller dan kawan-kawannya melihat beberapa orang Inggris yang sedang berburu. Namun setelah berhasil mengalahkan para pemburu dari tentara Inggris, Miller berniat membawa salah satu sepeda motor milik tentara Inggris tersebut. Tanpa disadari, masih ada tentara Inggris yang tersisa. Melihat Miller terkena tembakan, Samsul segera membawanya ke posko pejuang kemerdekaan untuk mendapatkan perawatan. Namun, ternyata dokter yang bertugas adalah Pelmati. Pelmati adalah seseorang yang pernah disukai oleh Miller. Ternyata orang bernama Finn mengenal Miller yang telah membunuh lebih dari 300 anggota pejuang kemerdekaan. Dan karena pejuang kemerdekaan sangat membutuhkan sosok yang tanpa ampun dalam melawan penjajah, Finn mengajak Miller untuk bergabung dengan kelompoknya. Pelmati yang mendengar hal itu merasa kesal kepada Miller karena telah menyelamatkan orang yang telah membunuh suaminya. Tak lama kemudian, Pelmati kembali menghampiri Miller. Dia meminta Miller untuk memenuhi satu permintaan sebagai penebus dosa yang telah dilakukannya, yaitu membunuh putra gubernur Inggris guna menyembunyikan rasa sakit yang pernah dialaminya. Miller meninggalkan Pelmati tanpa berkata sepatah kata pun. Singkat cerita, pasukan Inggris yang dipimpin oleh putra gubernur bernama Riley datang ke kuil dan desa tempat tinggal Miller. Tujuan mereka ke sana adalah untuk mengambil patung warisan yang telah disimpan selama ratusan tahun. Pangeran tersebut mencurigai adanya pengkhianat yang telah memberitahukan tentang patung itu kepada pihak Inggris dan ingin segera menemukannya. Ternyata pengkhianat itu adalah penasihat hukum kerajaan yang mendapatkan cincin emas sebagai imbalan atas informasi yang dia berikan. Selama ini, penasihat yang menjadi bawahannya rajanya membocorkan rahasia-rahasia dari sang raja. Tidak hanya berniat untuk mengambil patung yang disembunyikan selama ini, Riley juga berkeinginan untuk menguasai tanah milik suku asli karena terpesona dengan keindahannya. Ini adalah kali pertama dia melihat lokasi itu secara langsung meskipun sudah mendengar cerita dari Pak Gubernur. Masyarakat suku asli sangat menyesalkan keputusan sang raja yang memberikan patung dewa kepada Inggris. Mereka sudah lama menantikan momen untuk melihat patung dewa yang selama ratusan tahun tersembunyi di dalam kuil. Mengenai patung dewa yang diambil oleh Inggris, Raja meminta Yanto, yang merupakan sahabat Miller, untuk mencari tahu keberadaannya saat ini. Raja percaya bahwa satu-satunya orang yang mampu mengambil patung dewa tersebut adalah Miller, orang yang paling dicari oleh kolonial Inggris. Jika Miller berhasil mengambilnya, Raja berjanji akan membolehkan penduduk desa masuk ke dalam kuil. Saat ini, Miller sedang berada di luar bersama satu-satunya wanita di kelompok Samsul bernama Puspa. Di sana, Puspa menanyakan tentang perubahan yang terjadi pada Miller setelah insiden penembakan kemarin. Namun, Miller menjawab bahwa perubahan itu terjadi ketika ia berhadapan langsung dengan kematiannya. Jika Miller selamat dari insiden yang akan datang, ia berencana untuk pergi ke daerah Cilon demi memulai kehidupan baru. Sementara itu, Yanto mendekati Samsul untuk meminta bantuannya membujuk Miller agar bisa mengambil kembali satu-satunya barang berharga milik penduduk desa yang telah diambil oleh Inggris. Namun, Yanto tidak ingin Miller melihatnya karena ia tahu Miller akan sangat marah padanya. Ini karena Puspa mengetahui kedekatan antara Miller dan Pelmati. Miller kemudian menceritakan bagaimana ia pertama kali bertemu Pelmati. Pada saat itu, Pelmati menyelamatkan Miller dan Yanto dari cekikan para penjaga kerajaan yang mungkin bisa menyelamatkan Pelmati. Namun, hal itu justru membuat Miller menjadi penyebab kematian suami Pelmati. Sampai sekarang, Miller tidak bisa lepas dari rasa bersalah yang menghantuinya. Tak lama kemudian, ia didatangi oleh pangeran bersama salah satu pengawal kerajaan. Pangeran menjelaskan kedatangannya untuk meminta bantuan Miller dalam mengambil kembali patung dewa yang dicuri oleh kolonial Inggris. Dengan janji bahwa semua warga desa dapat dengan mudah masuk ke kuil. Keesokan harinya, setelah mendapatkan informasi, Miller segera merencanakan penyergapan terhadap tentara Inggris. Namun,
mereka ternyata kekurangan tenaga dan hanya memiliki 10 orang tersisa. Mendengar hal ini, pangeran berencana mengirim 15 pasukannya. Tanpa sepengetahuan mereka, raja dan pangeran memiliki rencana lain selain mengirimkan 15 pasukan tersebut. Raja berencana untuk menghabisi Miller dan kelompok penjahatnya setelah berhasil merebut patung dewa dari tangan Inggris. Sebelum melakukan serangan, mereka mempersiapkan semua senjata termasuk beberapa bahan peledak. Dan ketika melihat rombongan tentara Inggris sudah lewat, Miller dan kawan-kawan segera bergerak sesuai rencana yang telah disusun. Di tengah baku tembak yang masih berlangsung, Miller melihat mobil yang membawa Raleigh mencoba melarikan diri, sehingga ia langsung mengejarnya dan menembak Raleigh saat itu juga. Setelah berhasil mendapatkan barang yang dicari dan menembak Raleigh, Miller segera berangkat menuju wilayah Ceylon, meninggalkan Samsul dan kelompoknya begitu saja, hanya menyisakan surat tentang kepergiannya. Samsul merasa sangat menyesal dengan keputusan yang diambilnya, yang membiarkan Miller pergi. Sebab, ia merasa bahwa pekerjaan ini penting untuk menyelamatkan desa Miller agar tidak hancur. Kematian Raleigh di tangan Miller menyebabkan raja dan pangeran mendapatkan tekanan dari jenderal Inggris. Jenderal itu menuntut pertanggungjawaban terkait tindakan Miller. Namun, raja malah menyatakan bahwa Miller adalah orang yang telah membunuh Raleigh dan merebut patung dewa dari tangan Inggris. Raja juga menambahkan bahwa Miller adalah warga asli desa setempat dan mungkin para penduduk desa tahu kemana Miller pergi. Kemudian, jenderal mengatakan jika kuil dan wilayah desa sekarang sudah berada di bawah kekuasaan Inggris. Singkat kata, kolonial Inggris mengumpulkan semua penduduk desa dan menyiksanya di depan kuil. Bukan merasa kasihan melihat warganya disiksa di hadapannya, pangeran tampak senang melihat penderitaan para penduduk desanya. Di lain sisi, pasukan pejuang kemerdekaan, dengan bantuan pasukan Samsul, berusaha menggulingkan para penjajah Inggris. Namun sepertinya para pejuang untuk kemerdekaan mengalami kekurangan anggota, sehingga mereka mengalami kesulitan ketika beberapa dari mereka terluka akibat tembakan. Untuk mendapatkan keterangan tentang lokasi Miller, para penjajah dengan kejam membunuh satu persatu penduduk desa yang tak bersalah hingga ada yang memberi informasi tentang tempat Miller berada saat ini. Alih-alih merasakan empati terhadap penduduk desa yang telah menjadi korban, pangeran yang kejam itu justru merasa senang mendengar suara tembakan yang baginya terdengar seperti melodi, tanpa merasa sedikit pun bersalah. Demi mencegah semakin banyaknya korban, Samsul berencana untuk menyerahkan diri dan memberitahukan lokasi Miller kepada penjajah Inggris. Ia mengungkapkan bahwa jika penjajah ingin menangkap Miller, mereka harus menuju pelabuhan Danus Kodi. Sementara itu, Miller sedang mengamati patung dewa yang selama ratusan tahun tersembunyi dari pandangan penduduk desa, termasuk dirinya. Melihat patung itu, ia teringat akan ibunya yang sering menceritakan kisah tentangnya. Miller merasa ibunya hanya bercerita untuk menghibur anak-anak kecil di desanya. Suatu ketika, setelah Sengganan pulang, ia dikejar oleh para penjaga kerajaan dan penjajah Inggris. Sengganan adalah pejuang kemerdekaan, dan ibunya menderita cedera serius setelah terlibat insiden dengan pasukan tersebut. Ketika ibunya meninggal, Sengganan tidak bisa berada di sisinya karena masih dalam pelarian dari penjajah, yang membuat Miller merasakan kesedihan mendalam hingga kini. Dalam suasana duka, sahabat Samsul mendekatinya dan menyampaikan bahwa Samsul mengirim pesan yang menyatakan dia sangat membutuhkan senjata dan amunisi. Selain itu, dia mendengar kabar tentang warga desa yang terikat oleh kotak yang dibawa Miller. Keesokan harinya, karena pasukan yang diperintahkan ke pelabuhan Danus Kodi gagal menemukan Miller, Jenderal Inggris berencana untuk menghancurkan seluruh warga desa yang tidak bersalah. Tak lama kemudian, Miller dan teman-temannya tiba tepat pada waktunya untuk membantu para pejuang kemerdekaan melawan penjajah dan menyediakan persenjataan yang sangat dibutuhkan. Miller dan rekan-rekannya mengepung desa, mengalahkan pasukan Inggris yang ada di sana dan berhasil memukul mundur jenderal beserta seorang pengkhianat, sehingga menyebabkan luka bakar pada jenderal tersebut. Raja yang kejam, yang dijaga oleh para pengawalnya, malah melewati situasi tersebut tanpa peduli pada warga desa. Raja langsung menuju kuil untuk mengamati keadaan desa. Saat melihat Pel mati terlibat dalam perjuangan kemerdekaan, Raja bertekad untuk menghabisinya, sama seperti yang dilakukannya terhadap orang tua Pel. Walaupun Miller dianggap pengkhianat oleh penduduk desa, dia tetap memiliki rasa kemanusiaan dan membedakan antara warga lokal dan prajurit Inggris. Namun, Miller tidak ragu untuk menghabisi pasukan asli Inggris. Ternyata, masih ada satu penduduk yang menolak kehadiran Miller, dengan anggapan bahwa kedatangannya hanya membawa masalah. Tetapi situasi tersebut ditanggapinya dengan marah, karena ia menyadari bahwa kedatangan penjajah tidak hanya untuk mengejar Miller,
tetapi juga untuk membantai semua penduduk desa yang masih hidup. Si tetua bertekad untuk memperjuangkan kemerdekaan di tanah asalnya dan berusaha berjuang bersama Miller untuk membalas kematian warga desa yang telah jatuh akibat penjajahan Inggris. Malam itu, Raja Laknat menyaksikan warga desa berkumpul di depan kuil, sehingga ia memutuskan untuk mengirim beberapa penjaga kerajaan untuk menjaga situasi. Namun, karena pangeran sudah tidak begitu percaya pada mereka, ia memutuskan untuk pergi sendiri dan berniat menghabisi Miller pada saat itu juga. Sebelum menyerang ke dalam kuil, Miller menerima sedikit penjelasan dari Pelmati yang mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Miller karena telah menyelamatkannya pada waktu itu. Pelmati juga berharap seluruh penduduk desa mendapatkan tempat tinggal baru sebelum kedatangan penjajah Inggris. Dia juga menyampaikan bahwa dia tahu jalan masuk ke kuil melalui pintu belakang. Setelah mendengar informasi itu, Miller meminta Samsul dan 3 orang lainnya untuk menemaninya mencari pintu belakang, hingga akhirnya Pelmati berhasil menemukan akses tersebut dan meminta salah satu rekannya untuk masuk serta mendobrak pintu rahasia. Saat itu, raja yang berada di gerbang mendengar suara dari pintu belakang. Ia kemudian mengutus salah satu penjaga untuk memeriksa pintu tersebut, sehingga Pelmati sempat mengalami kesulitan karena para penjaga mulai menembakinya setelah keberadaan mereka terkuak. Namun, beruntung Pelmati berhasil mengalahkan semua penjaga, dan akhirnya ia dapat membalas dendam atas kematian orang tuanya kepada sang raja. Di sisi lain, Miller berusaha mengembalikan barang yang diinginkan oleh pangeran. Dia bersikeras agar warga desa diizinkan masuk ke kuil demi menyelamatkan diri dari serangan tentara Inggris. Namun, pangeran justru mengatakan bahwa jika warga ingin masuk, mereka harus lebih dahulu menumpasnya. Akhirnya, Miller berhasil melumpuhkan pangeran dengan menusukkan pisau ke lehernya, di mana ia berencana membuat pangeran menderita sembari membiarkan warga masuk ke kuil. Bagi pangeran, penderitaan masyarakat adalah sumber kesenangan. Begitu pula sebaliknya, kebahagiaan warga merupakan sebuah penderitaan baginya. Setelah berabad-abad tidak dapat memasuki kuil, ini merupakan pertama kalinya para penduduk desa diizinkan masuk dan berdoa langsung di depan dewa, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka alami. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Para prajurit Inggris bersiap untuk menuju ke medan perang dengan tujuan membunuh semua penduduk desa yang masih ada. Tak lama kemudian, seorang tentara lokal mendekati jenderal dan menginformasikan bahwa sebagian pasukan disandera oleh Miller saat mendengar berita tersebut. Jenderal segera memerintahkan semua sisa prajurit untuk berangkat ke medan pertempuran. Ketika mereka tiba, para penjajah Inggris terkejut melihat beberapa anggota pasukan tergantung di depan desa. Melihat situasi tersebut, jenderal memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang desa ketika Miller ada di hadapannya. Di tengah pertempuran yang berlangsung, Miller dan kelompoknya mengalami kesulitan ketika beberapa pasukan mereka jatuh setelah terkena tembakan bazooka. Namun, berkat ketekunan dan dukungan dari Rapi, Miller berhasil mengalahkan sejumlah penjajah Inggris. Ia juga mendapatkan tambahan tenaga ketika pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Pelmati membantu mengalahkan para penjajah, yang membuat semangat Miller semakin membara dalam memperjuangkan kemerdekaan. Tidak hanya desa yang diserang, kuil tempat tinggal warga kini juga terkena dampak serangan para penjajah. Melihat situasi tersebut, Miller mengambil inisiatif untuk melawan mereka. Namun, saat ia terjebak di tengah kepungan penjajah, bantuan datang dari kelompok yang ternyata adalah Sengganan, saudara kandung Miller yang dianggap telah tewas. Ternyata, selama ini Sengganan bersembunyi dan kini bergabung dengan Miller untuk memperjuangkan kemerdekaan yang mereka inginkan. Mereka juga dibantu oleh Rapi dan seorang anggota Miller dalam menumpas penjajah Inggris. Setelah berhasil mengalahkan penjajah pada malam hari, Sengganan menjelaskan alasan dibalik keberadaannya yang tersembunyi, yaitu rasa bersalah atas kematian ibu mereka yang disebabkan oleh kehadirannya saat festival. Miller meminta Sengganan untuk melupakan semua itu, karena kini warga desa telah mendapatkan kembali kuil yang selama beratus tahun dikuasai oleh raja. Setelah meraih kemerdekaan, warga desa yang dipimpin oleh tetua bersyukur kepada dewa atas kebebasan yang telah mereka peroleh. Mereka juga berkesempatan untuk melihat langsung patung dewa yang selama 600 tahun dirahasiakan dan menganggap bahwa Miller adalah perwujudan dewa yang dikirim untuk menyelamatkan desa. Merdeka! 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 Akhir yang sangat menggugah hati.